Tuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiba wa ilman nafi'a wa amalan taqabbala. Bapak Ibu berjamaah salat maghrib Masjid Baitul Arqam yang dirahmati Allah. Mari kita bersama-sama senantiasa berucap-ucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan malam hari ini kita masih diberi kesempatan Allah untuk bertemu muka, bermuajah untuk bersama-sama kita menegakkan sholat di masjid yang insya Allah penuh dengan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini mendatangkan keberkahan untuk kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini mendatangkan hidayah untuk kita semua. Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia dari zaman gelap menuju zaman yang terang, dari zaman biadab menuju zaman yang beradab. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini dan keluarga kita di rumah termasuk hamba-hamba yang senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala agar kehidupan kita selamat dan bahagia di dunia, selamat dan bahagia pula nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ibu sekalian, kita hari ini sudah memasuki tanggal 3 Dzulhijjah. Ada azan maghrib tadi, kita memasuki tanggal 3 Dzulhijjah. Kula tanglet riyen menawi jenengan pireng tiyang ngomong masalah Dzulhijjah ingkang jenengan inget-inget napa? Kurban, haji. Nah, ojo lali akeh buwan ya. Akeh buwan. Terus napa malih? Nah, Bapak sekalian, kalau ini kemudian yang hanya kita ingat pada saat Dzulhijjah tiba, maka rugilah kita sebagai umat Islam. Sebab yang diingat-ingat hanya itu. Makanya bulan yang lalu saya mengkaji di sini 7 amalan harian. Ya. 7 amalan harian yang merupakan sunnah Rasulullah SAW. Aku kepingin roh, ayo 7 amalan harian kemarin itu apa? Lagi aja loh, santri nih sepuh-sepuh yang ini ya, kelali nih. Pak, yang pertama sholat berjamaah, ya. Yang kedua, yang menjadikan tugas kita sebagai harian adalah memperbanyak doa, memperbanyak zikir, memperbanyak istighfar, ya. Nomor 3, memperbanyak sedekah. Malah kula inget nek esuk ngono iku sediano kotak kaleng. Sebab setiap kita pada saat dibangunkan oleh Allah dari tidur kita di pagi hari, turun 2 malaikat mendampingi kita. Ya. Malaikat pertama berdoa untuk kita, ya Allah, berilah ganti harta dermawan yang menyedekahkan hartanya pagi ini. Kalau tidak itu yang jenengan lakukan, maka malaikat kedua berdoa, ya Allah, musnahkanlah harta si bakhil ini. Oh, dianggap pemedit. Ya, yang ketiga memperbanyak sedekah. Yang keempat, melaksanakan sholat duha. Ya. Yang kelima, orang harus ngiling blas. Wah, payah ya. Yang kelima apa? Menjaga
wudu, ya. Nah, dibuka nanti ya, makalahnya dibuka lagi. Ada 7 amalan harian. Nah, itu menjadi bekal untuk kita beramal di bulan Dzulhijjah 10 hari pertama. Diperbanyak zikirnya, diperbanyak sedekahnya, diperbanyak istighfarnya. Lebih aktif untuk sholat duha, lebih aktif sholat tahajud, ya. Nah, ini mesti dipahami. Malam ini kita bicarakan khusus tentang kurban. Kurban itu dari bahasa Arab qorib. Qorib itu dekat. Ya, qorib itu dekat. Jadi orang yang berkorban itu hakikatnya orang yang mau mendekatkan diri kepada Allah. Maka ono istilah sahabat qorib. Nah, wong Jawa karib. Ya. Itu pakai qaf qorib, itu pakai qaf. Jadi sahabat qorib. Nah, Bapak sekalian, nyuwun sewu, ini semua tahan melihat darah. Tahan ya. Nah, saya tunjukkan berbagai macam cara dari zaman ke zaman tentang orang itu menyembelih hewan ternak, hewan kurban. Terus ya. Perhatikan dulu, ini penyembelian cara jahiliyah. Penyembelian cara jahiliyah. Perhatikan baik-baik. Nah, jadi ini zaman jahiliyah, Pak, ya. Penyembelian zaman jahiliyah. Cara-cara jahiliyah maksud saya. Ini bukan rekayasa. Ya, bukan rekayasa. Ini temenan. Ini penyembelian hewan ternak yang tidak islami. Ya. Coba ini pengulangan ini ya. Nah, jadi gak ada basmalah, gak ada apa. Ya. Wis pokok putul. Ya. Ini penyembelian cara jahiliyah. Wes berikutnya tetap penyembelian cara jahiliyah. Coba sekali lagi, ini film bukan rekayasa, ini temenan ya. Coba ini kerbau, Pak. Jadi penyembelian, ingat cara jahiliyah ya. Jadi gini, coba, dan ini ribuan, Pak, ya, ribuan ternak itu lihat nih, kambing ini mau disembelih, disembah-sembah dulu ya, disembah-sembah dulu bagi yang ini. Nah, ya, langsung ditebas. Oh, ini tukang jagalnya, Pak. Tukang jagal. Ini ribuan, coba lihat ya, ribuan ternak di sini. Loh, banyak sekali ya, ribuan. Nah, ini zaman-zaman jahiliyah, cara jahiliyah maksud saya ya. Coba sekarang ini penyembelihan onta. Walaupun jenengan di sini tidak umum menyembelih onta, onta itu disembelih, Pak. Ontanya itu berdiri, tetap berdiri. Lah, menyembelihnya gini aja, lah gitu aja. Ya. Jadi cara menyembelih onta. Nah, gitu aja, menyembelihnya gitu aja. Tidak dibaringkan, ya. Nah, kalau ini, Pak, di negeri-negeri Arab ini biasa seperti ini, ya. Dah ya. Wes ditutup dhisik. Iki ngono masjid dudu gedung bisko. Ya. Iki ngono masjid dudu gedung bisko. Saya ngaji ya. Maksud saya jenengan tak ajak untuk menggunakan studi komparasi namanya, komparatif, memperbandingkan, ya, memperbandingkan. Bapak sekalian, yang pertama yang mesti kita tahu tentang binatang kurban. Bapak sekalian, binatang kurban harus berupa binatang ternak,
yaitu onta, sapi, kambing. Ini dalam Al-Quran diistilahkan bahimatul an'am. Bahimatul an'am itu binatang ternak yang oleh ayat turun di kota Mekah ya, dan di Madinah dipahami oleh orang Arab. Bahimatul an'am itu ada 3. Onta dengan berbagai macam jenisnya. Nah, onta itu macam-macam, ono onta sing punuke loro, ono sing punuke siji. Ya, boleh mana yang dipakai. Ini bahimatul an'am. Yang berikutnya sapi. Ya. Sapi binatang ternak berkaki 4, ya kan? Termasuk kerbau di dalamnya. Kerbau itu kategori sapi. Dan yang ketiga adalah kambing dengan berbagai macam jenis kambing. Ono wedhus domba, ya kan? Ono wedhus Jawa, ono wedhus gak patek Jawa, ya ono, ya. Nah, jadi sekian banyak jenis kambing boleh bahimatul an'am. Selain itu tidak diperkenankan. Kuda ada larangan untuk menyembelih kuda. Sebab kuda zaman Rasul itu digunakan untuk panglima-panglima perang, bisa mengejar musuh, bisa menyusun barisan-barisan tentara pakai kuda. Mengejar musuh pakai kuda, Pak. Itu zaman Rasulullah, maka tidak diperkenankan menyembelih kuda. Godak musuh gawe sapi, gak iso mlayu, Pak. Gedebekan. Gak koyo jaran mlayune ya. Nah, Bapak sekalian, ini baik matur. Berikutnya yang harus dipahami, jangan salah paham nanti ya, jangan terjadi kesalahpahaman. Memang zaman Ibrahim menyembelih kurban, yang disembelih itu kibas. Kibas pakai kaf, ba, shin, kibas, al kibas. Wong Jawa orang gregep gibas, luwih mantep. Sebab kaf itu kalau dikasih titik di bawahnya, vokalnya menjadi gibas. Itu pego, Pak, Arab pego ya. Anak kibas. Nabi Muhammad kurban pakai kibas. Allah Subhanahu wa ta'ala membuat aturan yang jauh lebih luas. Tidak hanya kambing yang dikorbankan, tidak hanya kibas yang dijadikan korban, tapi bahimatul an'am. Onta boleh, sapi boleh, kambing juga boleh. Seandainya, Pak, kita kokoh kudu nyontoh Rasulullah, kibas sing disembelih harus kambing, bahaya, Pak. 1, kambing bisa punah. 2, nek mari riyo besar akeh wong Islam kena stroke. Ya, sebab mangan daging kambing pengelolaannya salah. Ya. Kan pakai santan dan sebagainya ya. Sate gulai kambing luar biasa. Nah, darah tingginya mulai naik, akeh wong stroke ya, mari riyo besar keplek kabeh ya. Nah, makanya Allah Subhanahu wa ta'ala membuat peraturan yang jauh lebih luas. Bahimatul an'am, onta boleh, sapi boleh, kambing juga boleh, termasuk kerbau boleh. Berdasarkan firman ini, Pak. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Ya, bahimatil an'am. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan ibadah kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap apa yang telah diberikan kepada mereka berupa binatang ternak. Nah, binatang ternak atau bahimatul an'am itu oleh orang-orang
yang negerinya tempat turunnya ayat ini dipahami 3 tadi. Onta, sapi, dan kambing. Pak, kelinci tidak boleh? Tidak termasuk. Ono korban kelinci. Ayam boleh enggak Pak? Ayam Pak? Ayam sikile loro. Bahimatul an'am itu berkaki 4. Ayamnya loro Pak. Pak sikile 4. nah akhirnya balik ke nangkar toloan nih. Ya. Nah, jadi nantinya sekarang kerbau. Boleh Pak kerbau. Sampai dengan sekarang ini Pak, orang-orang Kudus Jawa Tengah kalau korban pakai kerbau. Sebab ulama-ulama kita terdahulu melihat Pak, di Kudus itu orang Hindunya sangat kuat, sangat kokoh memegang ajaran mereka. Dan maaf Pak ya, kalau sudah Idul Adha seperti ini, kita di sini mungkin mayoritas Pak Islamnya akeh, jadi gak ono gejolak. Coba sekarang di India pada saat Idul Adha menyembelih sapi, orang India banyak yang ngamuk, orang Hindu India banyak yang protes. Mengapa demikian? Sebab bagi orang Hindu di India, sapi itu binatang suci, kendaraan para dewa. Ini mengingatkan saya pada saat 5 tahun yang lalu Pak, saya diundang oleh FKUB. Apa FKUB? Forum Kerukunan Umat Beragama. Saya diundang Pak, ya, untuk memberikan ceramah di depan 50 tokoh agama. Ono Hindu, ono Buddha, ono Islam, ono Kristen, ono Katolik. Pada saat saya menyampaikan tentang risalah-risalah Islamnya terkait dengan hari kurban, itu ono bedanda. Apa bedanda? Ya bedanda itu ya kaya Islam ya ustadz wong Hindu. Protes. Pak Saukani, saya tanya ya, gimana umat Islam itu? Kok tidak toleran sama sekali? Loh Pak, terkait apa? Itu pada saat hari raya haji, dia menyebutnya hari raya haji. Hari raya haji itu banyak orang-orang Islam membantai kendaraan dewa kami. Sapi yang disucikan di agama kami dibantai rame-rame oleh orang Islam. Itu kan tidak toleran sama sekali. Kayak gitu, ya. Nek ana wong Hindu takon ngono ya apa sampeyan jawab. Pak, saya beri pengertian. Di dalam ajaran Islam itu yang disembelih tidak hanya sapi, tapi ada istilah bahimatul an'am, onta, sapi, kerbau atau kambing di situ. Itu bahimatul an'am. Jadi itu syariat dalam agama kami. Makanya Pak Bedanda, saya kasih tahu, di Kudus bukan sapi yang disembelih, tapi kerbau. Itu ada sejarahnya. Karena apa? Karena zaman itu di Kudus sangat banyak orang Hindu dan taat dengan ajaran-ajaran mereka. Maka orang-orang sana, orang-orang Kudus saat itu, ulama-ulama di Kudus, bahkan ada Sunan Kudus di sana, memberitahukan supaya tidak terjadi gejolak, maka yang disembelih kerbau. Tapi jangan menyembelih kerbau di Solo. Ya, ono Kiai Slamet nang kono. Ya, nah maka di Solo sapi. Itu sah-sah saja, ya. Sebab dalam syariat kami ada bahimatul an'am. Ya, jenengan jangan protes ke agama kami Pak, sama gitu. Tiap hari di Pegirian itu ada sapi yang disembelih. Tiap hari. Di Pegirian sana, di rumah pemotongan hewan RPH. Mengapa jenengan tidak protes ke sana? Padahal tiap hari loh itu. Ya, kalau di
Islam kan hanya pada saat Idul Adha saja, setiap tahun saja, 1 tahun sekali. Di RT ya tiap hari ada. Jenengan sebenarnya bukan protes ke agama kami, protes ke mana? Nah, protes ke mana? Dia pui Pak Erik. Ya. Nah, Bapak sekalian, masih bertanya lagi. Apakah orang Islam itu ngerti tentang bahimatul an'am? Tak jawab, ngerti. Ngerti, enggak tak jawab, ngerti. Buktinya banyak pula yang menyembelih di samping sapi banyak yang kerbau, juga banyak kambing. Itu memang syariat agama kami. Kami jangan disalahkan Pak Sri. Itu tuntunan syariat kami, ajaran kami. Seperti hanya Kristen, kami tidak tersinggung, kami tidak marah. Kami ini Pak disebut sebagai domba-domba yang hilang, domba-domba tersesat. Kita kira di sini Pak, oleh orang Kristen dianggap wedus, ya, domba-domba yang hilang, domba-domba yang tersesat. Kami tidak marah, sebab memang kitab sucinya bicara itu, ya. Nah, makanya dengan jauh tidak usah marah kalau kemudian sapi itu bisa disembelih, kambing bisa disembelih, tapi itu syariat agama kami. Ya kita harus saling menghormati lah, gitu, ya. Akhirnya dia melanjutkan pertanyaan lagi. Jadi ini mesti dipahami Pak ya, ada bahimatul an'am. Nah, jangan kemudian mengutamakan satu dengan yang lain. Orang yang beranggapan ini lebih bagus kambing. Sebab apa? Sebab Nabi itu menyembelih kambing, bukan menyembelih sapi. Bukan di situ letaknya. Nabi itu melaksanakan perintah Allah. Ya. Sama saja dengan ini. Bolehlah kita menyembelih bahimatul an'am sebagai perluasan, ya, keluasan, tidak mempersulit umatnya. Nah, Bapak sekalian, penyembelihan hewan kurban itu unik, yang merupakan syiar dalam Islam yang luar biasa besarnya. Karena apa? Pada saat kita menyembelih hewan kurban, satu ono dongone khusus. Nomor loro, penyembelihannya disebutkan ya, dengan mereka menyebut nama Allah, diiringi dengan takbir, tahmid, tahlil pada saat menyembelih itu. Dan itu tidak ada di tempat-tempat penyembelihan yang lain. Hanya pada saat Idul Adha dan hari tasyrik, penyembelihan hewan kurban diiringi dengan takbir, tahmid, dan tahlil. Sekarang sama-sama kambing, jenengan akikoh, misal mengakikohi putri kita yang habis meninggal, habis melahirkan. Kita punya cucu, akikoh. Saat menyembelih kurban akikoh, tidak ada takbir, tahmid, tahlil. Walaupun sama-sama bahimatul, sama-sama kambing gitu. Beda Pak ya, beda antara hewan ternak untuk disembelih pada saat Idul Adha dengan pada saat akikoh. Sak sugih umum Pak, akikoh tetap sing disembelih kambing. Mbak boleh saking sugihne sing disembelih unta, nggak boleh Pak. Sebab syariatnya itu menggunakan kambing kalau akikoh itu. Tapi kalau Idul Adha boleh kambing, boleh unta, boleh sapi. Berikutnya Pak, sekarang sohibul kurban. Baitul Arqam sudah dapat berapa ekor lembu atau sapi? 8 jalan. 8 ya. Ya 8 jalan, 9 mencolot gue ya. 10 lari. Pahala kurban seekor kambing dapat mencakup sebuah atau satu keluarga. Diingat Pak ya, diingat ini, jangan terjadi kesalahpahaman yang fatal. Beberapa tahun yang lalu saya omong sama jamaah, salah satu jamaah. Dia bilang gini, Ustaz, saya tahun ini sudah tidak kurban lagi.
Anggapan saya, oh mungkin dia bangkrut, oh mungkin usahanya jatuh, banyak utang sehingga tidak kurban. Dia bilang begitu masalahnya, Pak, saya tahun ini sudah tidak kurban. Nah, langsung tak bilang, loh sampean ya bangkrut ya. Loh enggak, usaha saya tetap jalan, rezeki saya tetap lancar. Loh kok enggak kurban? Ternyata salah pemahaman. Pak, 5 tahun yang lalu saya sudah kurban atas nama suami saya. 4 tahun yang lalu kurban lagi atas nama saya. Tahun berikutnya kurban atas nama anak saya yang pertama. Tahun berikutnya atas nama anak saya yang kedua. Sekarang selesai, tidak kurban lagi saya, sudah selesai semua kan. Wah, ini kan kesalahpahaman. Kurban itu tiap tahun, ya, bagi yang mampu tiap tahun, bukan kewajiban sekali seumur hidup, tidak, kewajiban tiap tahun bagi yang mampu. Nah sekarang semisal jenengan atas nama Abdul Hamid semisal nggawa wedhus siji namanya Baitul Arqam, Pak panitia ini korban atas nama Pak Abdul Hamid. Pak Abdul Hamid itu Pak punya anak, punya istri, ya. Nanti walaupun nama istri, nama anak tidak disebut, pahalanya mencukupi untuk satu keluarga, 1 ekor kambing untuk satu keluarga. Bukan atas nama, bukan kemudian kalau atas nama siapa Hasan semisal, bojone gak itu, anaknya gak itu, bukan begitu, ya. Jadi pahala korban seekor kambing dapat mencakup satu keluarga berdasarkan hadis ini Pak. Ini Aisyah dipanggil Rasulullah, jadi dhamir mukhatabnya ini Aisyah, ya. Ya Aisyah, halumil mudyah, ambilkan aku pisau besar, ya. Fumma qalas hadhiha bihajari fafa'alat thumma akhadaha kabsa. Ini Pak, al-kabsa, al-kibas ini Pak. Fa'ad jama'ahu thumma tabahahu thumma qala bismillah Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad thumma dhahabi. Hadis ini Pak Sahih Muslim, ya. Wahai Aisyah, ambilkan pisau besar. Idealnya yang kurban yang menyembelih, tapi seandainya itu diharuskan Pak, waduh payah Pak. Saya ini tidak tahan dengan darah Pak. Melihat darah saya geliyang, ya. Pernah ada di satu tempat Pak, ya, di sekolahan waktu saya ngajar dulu, itu kurban sapi, kurban kambing. Loh, kambing loh Pak, itu disembelih, saya nangis Pak. Hati ini sebelum nangis, nggak tahan melihat itu, kasihan. Oh, anak-anak saya kalau waktu masih kecil, ya ayo delok, waduh digorok, wis delok, tak toto kado, ya, nggak tahan melihat darah, tidak ramantolo lihat. Nah ini, tapi Nabi Pak memberikan contoh, Nabi membuat contoh, ya. Nabi mengambil pisau itu dan membaringkan kibas, lalu menyembelihnya. Kemudian beliau berkata, dengan nama Allah, ya Allah, terimalah dari Muhammad, terimalah dari keluarga Muhammad, terimalah dari umat Muhammad. Kemudian Rasulullah menyembelih 1 kambing, tapi Nabi menyebutkan dari Muhammad, dari keluarga Muhammad, dari umat Muhammad. Jadi orang-orang Islam yang tidak mampu berkorban karena kemiskinannya, dilihat Pak,
karena kemiskinannya sudah menjadi tanggungan Rasulullah. Betapa luar biasanya doa ini. Rasulullah menanggung umatnya yang miskin-miskin, yang fakir-fakir, yang tidak mampu berkorban, telah diberikan kurban Rasulullah dengan doanya ini. Bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Kemudian beliau menyembelih. Jadi ini yang luar biasa. Makanya orang-orang yang miskin tidaklah atau janganlah kemudian gerutu maidu Gusti Allah, kok aku ditakdirno dadi wong sing melarat gak iso korban. Jangan, Pak. Jenengan tidak bisa korban karena kemiskinan jenengan, karena fakir jenengan. Jenengan mendapatkan doa dari Rasulullah melalui hadis ini, ya, mendapatkan pahala kurban dari hadis ini. Ini shahihul kurban. Jika seseorang berkurban dengan seekor kambing, maka pahala kurban hewan tersebut ada cukup untuk seluruh anggota keluarga, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Pak, diperhatikan baik-baik ya. Ini sering terjadi. Ono wong nuntun wedhus terus ngomong, Pak panitia, iki wedhus kurbane atas nama mbahku. Lho, mbah sampean saya urip wis mati pirang-pirang tahun yang lalu. Ini gak ono tuntunan, Pak. Ya. Jenengan kurban tanpa menyebut nama bapak ibu kita yang sudah meninggal, pahala kurban sudah nyampe untuk satu keluarga. Jenenge keluarga Pak, ono bapak, ono ibu, ono bojo, ono anak. Ya, itu namanya keluarga. Makanya tanpa menyebut nama sudah mencukupi hewan ternak satu ekor itu. Nah, ini kadang-kadang ada Pak panitia menerima gitu, Pak, ini dari ibu saya Pak, meninggal dunia beberapa waktu yang lalu. Nanti kita sebutkan nanti ya. Kira-kira sebenarnya dari panitia diterima enggak? Terima wae. Cuman jenengan harus memberikan pencerahan. Wis ora usah disebutna jenenge Bu. Wis jenengan sampean atas nama sampean ya tak tulis ya. Sebab apa? Jenengan korban ibu almarhumah itu juga mendapatkan pahala dari kesolihan anak itu. Ya, dari kesolihan anak itu. Jadi anak yang berbuat solih, orang tua akan mendapatkan pahala. Sebab anak itu hakikatnya aset dari orang tuanya. Makanya kalau didik anak sing apik-apik, selama anak dibikin baik, beramal baik, orang tua akan mendapatkan pahala gitu ya. Kita lanjut Pak. Jadi kata keluarga telah menyangkut istri, anak, kerabat yang dinafkahi. Seekor kambing tidak bisa dijadikan sebagai hewan kurban patungan. Iya, ono sekolahan. Sak sekolahan arek 100 urunan Pak. Ono sing 100.000, ono sing 50.000, ono sing 5.000, ono sing 10.000. Entuk wedhus siji cilik. Ini terus apa Pak? Kurban patungan kayak gini. Iku ngono dudu kurban, iku ngono sedekah biasa. Ya, kaya dene wong nek wayahe Idul Fitri bayar zakat. Zakat dibayar sakwise salat Id. Jenenge dudu zakat, tetapi sedekah biasa. Kalau di sekolah udah seperti itu Pak, semangatnya semangat tarbiyah, semangat apa? Pendidikan, ya, supaya anak itu ada ghirah. Begitu dia sudah dewasa, sudah mampu bekerja, menghasilkan uang, rezeki cukup, nah korban nanti itu, ya. Kita lanjutkan Pak. Pendistribusian daging hewan kurban. Disyariatkan bagi shahibul kurban untuk mengkonsumsi sebagian daging kurbannya.
menghadiahkan dan bersedekah dengan daging itu. Pak, wong kurban itu Pak, mangan hasil hewan kurbannya. Bahkan boleh pesen, sampean nonton kibas sing gede sing apik ya. Pak panitia, iki kurban keluargaku. Sapa jenenge? Abdul Ghafar bisa. Ya yes. Terus wong iki Abdul Ghafar iki bilang, aku pesen ya. Aku kon njaluk ndase iki ya. Boleh pesen itu. Aku kon njaluk sikile siji wae. Boleh. Selama yang diminta itu ndak banyak-banyak. Sikil papat dijaluk kabeh. Mati rempelo dijaluk kabeh, ndase dijaluk. Nek ana wong ngono Pak kongkon nyembelih dhewe ya. Wis aja serahno nang Baitul Arqam, wis tutunen mulih sembelih dhewe ya. Jadi boleh memakan sebagian ya. Jadi kalau dikatakan sepertiga itu gini Pak, kurban itu dimakan oleh yang kurban itu boleh. Sebagiannya dihadiahkan. Apa kata-kata hadiah di sini? Semua orang itu boleh memakan daging kurban. Kaya, miskin, perempuan, laki-laki boleh. Bahkan orang yang di luar Islam pun boleh. Itu hadiah. Ya. Tapi kalau sesama muslim, sesama beriman itu namanya bersedekah, ya, disedekahkan. Jadi ada perbedaan antara zakat. Kalau zakat fitrah Pak, lil fuqara wa masakin. Itu nyata-nyata jelas untuk fakir dan miskin. Seperti halnya fidyah. Fidyah itu ta'amu miskin. Bagi yang miskin saja. Makanya orang yang kaya haram makan beras fidyah, tidak boleh. Sebab fidyah itu jelas perintahnya, ta'amu miskin, memberi makan orang miskin. Nah orang kaya tidak boleh ya, itu haknya orang miskin. Beda dengan korban, korban semuanya boleh ya. Ini ada Al-Quran surat Al-Hajj, mirip dengan tadi itu ada bahimatul an'am ya. Fakulu minha wa ta'imul ba'isal fakir ya. Nah orang miskin itu ada dua Pak. Orang miskin ada dua jenis, dua macam modelnya. Miskin yang minta-minta, itu ono Pak. Ono miskin sing gak gelem njaluk. Dikai diterima tapi gak gelem njaluk. Nah, panitia kurban harus jeli melihat orang seperti ini. Jadi orang miskin itu ada dua macam. Miskin yang meminta-minta dan ada yang miskin yang tidak mau minta-minta. Miskin yang minta koni ya, jadi minta-minta. Sing repot soge minta-minta. Oh, ini sing repot ya. Jadi ini harus dipahami. Makanya orang-orang yang terlibat panitia kurban, terlibat dari panitia zakat, kudu peka terhadap masyarakat sekitar. Dia wong miskin sing gak gelem njaluk. Sama dolai itu hebat orang itu, menjaga marwahnya, menjaga harga dirinya. Tapi yono miskin sing jaluk-jaluk itu yono ya. Esok jaluk turut disembelih wis jaluk. Ya. Jika korban disembelih pada tahun terjadinya kelaparan, terjadinya musibah, banjir, tanah longsor, macam-macam ya, maka tidak boleh menyimpan daging kurban tersebut lebih dari 3 hari. Berdasarkan hadis Salamah bin Ahwa, Rasulullah bersabda, dia agak panjang ya. Dalam Sahih Bukhari disebutkan begini, barang siapa berkurban maka tidak boleh ada daging kurban yang masih tersisa di rumahnya setelah 3 hari, selama hari ketiga. Setelah hari ketiga tidak boleh, harus habis.
Ini terjadi pada saat ada kelaparan. Maka pada tahun berikutnya para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami harus berbuat sebagaimana yang telah kami lakukan pada tahun kemarin? Maksudnya, apakah kami juga tidak boleh menyimpan di hari yang ketiga? Ya, beliau bersabda, makanlah daging hewan kurban, berikanlah makan orang lain dengannya, dan simpanlah. Jadi boleh menyimpan. Karena pada tahun yang kemarin orang banyak berada dalam kesusahan, maka aku ingin kalian membantu mereka. Jadi pada saat adanya musibah, ya, maka kita harus membantu orang yang kena musibah itu. Kena banjir, longsor, bahkan kebakaran sebagainya, simpanlah. Lah di Muhammadiyah sekarang ono rendangmu, ya, rendangmu. Itu upaya apa? Upaya menyimpan supaya tidak, ya, tidak busuk, tidak rusak, disimpan. Artinya apa? Boleh disimpan daging kurban itu, ya. Jadi setelah ya kita bagi nanti dua, yang sebagian untuk dimakan, untuk di apa namanya, disedekahkan, dihadiahkan, sebagian lagi disimpan untuk ya seperti rendang tadi itu. Itu upaya Muhammadiyah supaya tidak terjadi kesulitan pada saat tertentu. Ya, rendang kan untuk tahan lama, ya. Berikutnya Pak. Nah ini yang sering-sering menjadi masalah. Diharamkan untuk menjual bagian dari hewan kurban, baik daging ataupun yang lainnya, termasuk juga kulit. Namun bagi orang yang memperoleh hadiah atau sedekah daging kurban, diperbolehkan memanfaatkan sekehendaknya, bisa dijual atau dimanfaatkan dalam bentuk yang lain. Begini Pak, jangan salah paham. Ini semisal saya Pak, ya, saya kurban, saya pesan satu saja pada panitia. Apa itu? Aku pun usah dikai dagingnya, kayak ono kulite ya, kayak ono kulite. Loh gimana Pak? Tak dol. Loh itu gak itu, Pak. Tidak boleh. Sebab saya korban. Kecuali kalau saya itu kemudian diberi hadiah, beda lagi. Beda. Aku dikei kulitnya sapi, tak diopoi. Apa dikai beduk? Jarinya haram. Alat musik kan haram. Ya, main drum nang masjid, beduk, wah ini gak iso gitu apa, akhirnya tak dol. Boleh, sebab saya diberi hadiah, ya. Beda kalau saya kurban. Nah, ini saya diberi hadiah. Makanya nanti lembaga-lembaga yang termasuk organisasi Pak, Nahdlatul Ulama iya, Muhammadiyah iya, banyak yang kemudian mendapatkan kulit kurban. Sampai ini maaf ya, beberapa tahun yang lalu PDM Surabaya itu bisa membeli ambulan dari kulit-kulit hewan kurban, ya. Nah itu dimanfaatkan. Kenapa? Karena lembaga ini diberi, bukan yang kurban, gitu loh. Boleh dijual kalau memang itu hadiah, ya. Tapi kalau orang yang kurban itu tidak boleh. Saya kurban, oleh panitia sudah ada ketentuan, bagi yang kurban sapi patungan, maka nanti satu orang akan mendapatkan 10 bungkus. Wah, kurban oleh panitia saya dikasih 10 bungkus. Pikir-pikir, oh tak dol lah ya mari. Nah ini tidak boleh Pak, sebab saya kurban, ya. Itu maksudnya. Kita lanjutkan Pak. Hal-hal yang harus dijauhi oleh orang yang tidak berkorban.
Jika bulan Dzulhijjah telah tiba, maka diharamkan bagi orang yang hendak berkorban memotong rambut, kuku, dan serta kulitnya hingga setelah selesai melaksanakan penyembelihan kurban. Pak, ini sudah tanggal 3. Jadi ini tidak boleh kita kemudian memotong rambut, memotong kuku, ya, memotong kumis, itu rambut, Pak. Ya, apa Pak bedanya rambut sama bulu? Rambut sama bulu itu apa bedanya? Kalau bulu itu fungsinya untuk terbang, ya, itu bulu, Pak. Ayam itu bulu, unggas itu bulu, bisa terbang. Manuk itu berbulu, monyet berambut, wedus berambut, gondrong apa orang, ya, rambut gitu. Jangan kemudian kalau rambut di kepala, Pak, kalau di tangan itu bulu, enggak, podo ae, ini rambut, ya, bukan bulu, ya. Bulu itu fungsinya untuk terbang. Jadi perlunya ilmu biologi. Saya takon kalau ngomong ahli biologi. Pasti begitu perbedaannya, ya. Sudah habis ya. Maka dalilnya Pak, sebentar satu lagi ya. Wala takhliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Nah, ini kan. Ini dhamir mukhotobnya manusia, Pak. Duduk malaikat. Dan janganlah kamu siapa? Orang mencukur rambut kepalamu sebelum kurban sampai di tempat penyembelihannya. Ini Al-Baqarah ayat 196. Nah, dalam hadis ini disebutkan apabila kamu telah melihat hilal tanggal 1 Dzulhijjah dan salah satu di antara kamu hendak berkorban, maka adalah ia menahan rambut dan kuku-kukunya. Dilarang untuk. Dari Muhammadiyah di dalam fatwa tarjihnya menyebutkan bahwa yang dimaksud ayat ini adalah orangnya, bukan binatangnya, ya. Gitu. Pak, ini maaf ya, ini pengajian singkat saja sebab ini Pak Heru ini ada acara lain dan ini mesti selesai. Ya. Nah, ini saya kira cukup untuk kali ini. Insya Allah nanti suatu saat bila ada kesempatan kita bertemu lagi dan membahas hal-hal yang tema-tema yang lain, ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadikan kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri pertemuan kita dengan doa bubar majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.